بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى الأخوة. لولا أن هدانا الله ما كنا من المهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Islam secara intensif. Dan kali ini dengan izin Allah, insya Allah kita akan mencoba untuk merenungi surah Al-Ankabut yang disebut dengan laba-laba, di mana surah Al-Ankabut ini kalau orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah SAW menyampaikan barusan turunkan surah Al-Ankabut, orang kafir itu yastahzi, mereka itu mengolok-olok surah yang diturunkan kok laba-laba gitu ya. Atau surah Al-Baqarah, masa surahnya namanya sapi. Kemudian turunlah ayat inna kafain apa? Saya di dalam ayatnya. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Kami akan cukupkan kepadamu dari orang-orang yang al-mustahzi. Al-mustahzi itu yang mengolok-olok ya. Dan ternyata sekarang justru kita banyak mengambil pelajaran dari nama-nama yang diangkat di dalam Al-Quran ya, termasuk nanti ini surah Al-Ankabut. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, surah Al-Ankabut secara urutan turun berada di posisi ke-85. Ia turun setelah surah Ar-Rum dan sebelum surah Al-Mutaffifin. Kita tahu surah Ar-Rum itu berbicara tentang kemenangan Romawi terhadap Persia, dan itu terjadi ketika Rasulullah SAW masih berada di kota Mekah ya. Kira-kira beberapa bulan kemudian Rasulullah hijrah ke kota Mekah. Oleh karena itu sepakat para ulama bahwa surah Al-Ankabut ini adalah termasuk surah Makkiyah ya, diturunkan sebelum Rasulullah hijrah, bahkan termasuk surah yang akhir-akhir, karena setelah surah Al-Ankabut ini adalah surah Al-Mutaffifin ya. Dan disepakati bahwa surah Al-Mutaffifin adalah surah yang paling terakhir Allah turunkan sebelum Rasulullah hijrah nanti ke kota Madinah. Adapun secara urutan tertulis, kalau kita perhatikan, surah Al-Ankabut berada di posisi ke-29 ya. Kalau tidak salah surah yang ke-29, sebelumnya itu adalah surah Al-Qasas dan setelahnya itu adalah surah Ar-Rum ya. Berarti ini
menunjukkan bahwa tidak mesti bahwa turun dan tertulisnya itu sama ya. Karena kalau kita perhatikan secara urutan turun justru lebih duluan surah Ar-Rum, baru setelah itu surah Al-Ankabut. Tapi kalau secara tertulis surah Al-Ankabut dulu, baru setelah itu surah Ar-Rum. Nah, ini menunjukkan bahwa semuanya adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia meletakkan. Dan ini tidak ada kaitannya dengan keinginan dan cita rasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan, karena satu-satunya yang menyampaikan kepada kita ayat-ayat ini, surah ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengambil, kita tidak mendapatkan Al-Quran itu dari selain baginda Rasulullah. Ya. Sedangkan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia. Ya. Innama ana bashar, sesungguhnya saya ini adalah manusia. Artinya ada sifat-sifat kemanusiaan yang melekat pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hawa nafsu, ada rasa sedih, ada rasa bahagia, ada keinginan dan keengganan, gitu ya. Tetapi masya Allah, Allah sudah menjaga baginda Rasulullah dari kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan tasyri', berkaitan dengan syariat, apalagi Al-Quran merupakan sumber syariat. Maka tentunya dalam hal ini kita beriman bahwa Al-Quran tidak tersentuh sedikit pun oleh keinginan-keinginan manusiawi. Murni ini adalah keinginan ilahiyah, kan begitu ya. Nah, ini salah satu tanda, karena bisa saja kan Rasulullah menyampaikan, udah surah Al-Ankabut kalian tulis setelah surah Ar-Rum. Kenapa? Karena diturunkannya juga setelah surah Ar-Rum, kan begitu. Tapi ternyata tidak. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, surah Al-Ankabut diartikan laba-laba, ya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang ke-41. Allah berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut." Perumpamaan orang-orang yang mengandalkan selain daripada Allah. Dia mengandalkan selain daripada Allah. Dalam perlombaan kita mengandalkan sesuatu. Dalam ujian masuk PNS kita ngandalin. Ketika masuk perusahaan ini juga kita ngandalin. Ketika mendapatkan tugas, ya, amanah, kita juga mengandalkan sesuatu. Sehingga kalimat ittakhadhu min dunillahi awliya, awliya itu kan artinya wali, jamak dari wali. Yang biasanya wali itu kita andalkan, ya kan? Apalagi berkaitan dengan masalah hukum yang diwalikan, misalnya belum usia yang dibebankan hukum, maka yang dibebankan adalah wali. Begitu juga kalau misalnya finansial, maka yang dibebankan adalah walinya. Sehingga yang mewalikan itu mengandalkan kepada walinya. Nah, kemudian dimaknai orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Karena hakikatnya ketika kita menyembah, maka sesungguhnya kita sedang mengandalkan. Maka orang yang cerdas itu dia akan menyembah yang memiliki kekuasaan absolut. Dia memiliki kekuatan, memiliki kehendak yang mutlak, yang tidak ada di atasnya, yang tidak ada yang sekufu dengannya. Ya. Maka ketika seorang hamba yang didengar oleh baginda Rasulullah berdoa, ya, ada seorang Arab Badui, dia berdoa. Sebelum dia berdoa, dia mengatakan kalimat Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, gitu ya. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada sahabat yang tidak jauh dari situ berkumpul, mereka mengatakan orang ini berdoa dengan kalimat yang tidak mungkin Allah tolak doa. Kenapa? Karena sebelum dia minta, dia menegaskan karakteristik kepada siapa dia meminta. Ya kan begitu ya?
ya Allah, aku minta kepadamu yang aku mempersaksikan bahwa engkau itu tidak Tuhan selain engkau itu Maha Esa, engkau itu tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sama dengan engkau, tidak ada yang sekufu dengan engkau, tidak ada yang separtner dengan engkau. Engkau saja yang yang semuanya orang berdiri karena engkau, bersandar kepadamu. Nah begitulah gitu. Kemudian langsung mengatakan, Masya Allah, ini orang ini mengucapkan kalimat ya yang dia berdoa tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali saudara-saudaraku, kalimat masalul ladzina takhadhu min dunillah ya kamasalil ankabut, perumpamaan orang yang menyembah selain daripada Allah, mengandalkan selain daripada Allah, seperti al-ankabut, seperti laba-laba. Al-ankabut ini ya dimaknai laba-laba, entah itu laba-laba jantan ataupun laba-laba betina. Yang jelas nggak ada laba-laba gaye, nggak ada. Ya, nggak ada. Dan memang di dalam bahasa Arab juga nggak ada pilihan gender itu ketiga, itu nggak ada. Mu'annas, mudzakkar. Apa kira-kira ciri-cirinya yang selain daripada mu'annas? Nggak ada. Hanya saja, Masya Allah, al-ankabut ini dinisbahkan atau digunakan untuk penyebutan jantan dan betina. Tidak ada perbedaan. Ya. Tidak seperti manusia, ada rajulun, ada imro'atun, kan gitu ya. Atau misalnya sapi, ada baqarah, ada jamus, ya gitu. Tapi kalau untuk al-ankabut itu kepada jantan dan nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dalam lagi menjelaskan, memberikan perumpamaan dengan menjelaskan karakteristik laba-laba ini, bahwa laba-laba ini ittakhadhat baita ya, ittakhadhat kamasalil ankabut ittakhadhat baita, seperti laba-laba yang menjadikan sarangnya itu sebagai rumahnya ya. Orang kalau menjadikan sesuatu sebagai rumah, yang pertama semua makhluk itu pasti punya rumah. Ada nggak makhluk yang nggak punya rumah gitu? Ada ya? Nggak ada ya? Semuanya pasti. Sehina apapun atau sekecil apapun makhluk itu, cacing ada rumahnya. Ya. Semut ada rumahnya. Burung ada rumahnya. Jadi tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan kecuali ada rumahnya. Mustaqarraha wa mustauda'aha, ya, tempat dia tinggal dan tempat dia meletakkan makanannya. Itu Allah Maha Tahu. Hanya saja anehnya bahwa Allah menghadirkan laba-laba ini di antara semua makhluk yang memiliki rumah. Allah hadirkan bahwa wa inna auhanal buyut, sesungguhnya selemah-lemahnya rumah. Berarti kita sandingkan, gak usah kita sandingkan rumah kita, manusia yang punya otak memilih dan menentukan rumah yang cocok untuk dia. Semut sajalah atau hewan apa sajalah yang sepantaran dengan alam kaum. Ternyata di antara semua rumah-rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya laba-laba. Allah sendiri yang bilang, wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun, sesungguhnya selemah-lemahnya rumah itu adalah rumahnya laba-laba kalau mereka tahu. Ayo mari kita cari tahu ya. Kalau kita perhatikan yang disebut dengan rumah yang kuat itu ada dua. Yang pertama secara fisik memang kuat. Ya, secara fisik memang kuat di daerah yang istilahnya posisinya, kontur tanahnya itu, geografisnya itu kuat ya. Sehingga terhindar dari longsor lah atau terjadi, apalagi kemarin ada lagi tuh berita mana tuh ya di daerah Sulawesi terjadi likuifaksi lagi ya.
Ya kemarin lagi viral itu likuifaksi. Padahal kemarin kita sudah diingetin. Likuifaksi itu tanah tiba-tiba jadi gembur, kemudian ngisep ya apa bangunan ya yang ada di atasnya. Nah, kalau rumah laba-laba secara fisik lemah sekali, betul kan ya? Lemah sekali. Yang kedua, saudara-saudara, rumah dikatakan kuat itu kalau di dalamnya, ditempatinya itu mendatangkan ketenangan. Hadirnya ketenangan, nyaman, semua permasalahan selesai di rumah. Bukan justru nambahin permasalahan yang kita bawa dari luar, gitu kan ya? Ya kan gitu. Artinya di situ ada sakinah, di situ ada mawaddah, di situ ada rahmah. Enak itu, 3 hal ini yang Allah kadokan buat orang yang menikah. Bisa tinggal di situ gitu. Nah, ternyata subhanallah nih ya. Allah yang bilang wa inna awfanal buyut la baitul ankabut, dan selemah-lemahnya rumah itu adalah rumahnya laba-laba. Bahwa ternyata apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi di sarang laba-laba itu disebutkan bahwa kalau laba-laba betina sudah dibuahi oleh jantan, maka laba-laba betina itu akan membunuh jantan. Jadi kalau kita balikan kepada kehidupan rumah tangga kita, suami istri bertengkar lah kecil-kecilnya gitu, bertengkar, saling bertengkar. Maka kemarin aja terjadi apa itu ya, nah, lagi viral juga itu, istri membunuh suaminya, ya, suaminya membunuh istrinya, gitu ya. Bahkan tidak cukup sampai di situ juga, ya, bahwa kalau sudah anak-anak laba-laba ini sudah dibesarkan oleh ibunya, induknya, maka anak laba-laba ini akan membunuh, memakan induknya sendiri. Ya, kalau manusia kira-kira apa ya? Ya kalau sudah tua orang tuanya, ada yang terjadi itu, dia bunuh ya orang tuanya supaya segera dapat warisan. Ya kan ada ya? Ya. Dia bunuh bapak ibunya karena kan syarat untuk mendapatkan warisan kan yang mewarisi harus mati dulu. Kalau masih hidup belum bisa, belum syaratnya adalah wafatul al-waris. Ya. Yang mewariskan itu harus mati dulu. Akhirnya dia bunuh gitu. Makanya muncullah kaidah ya di dalam hukum fikih, man istajala qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Kan gitu ya. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka dia akan diberikan sanksi dengan tidak mendapatkan apa-apa. Nah itu ya, itu kaidah muncul dari masalah warisan ataupun yang berkaitan dengan yang lain. Dia belum waktunya dapat, dia bikin aturan baru gitu ya, aturan supaya dapat, dipercepat gitu, padahal belum gitu, maka langsung dia tidak boleh mendapatkan apa-apa. Itu kaidah dalam usul. Nah ini saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita ingin mengukur ya, mengukur kuat atau lemahnya rumah kita, pertama lihatlah secara fisiknya apakah dia mampu menahan derasnya hujan, panas teriknya matahari. Nah, kalau itu kuat, aman. Baru satu tuh. Yang kedua, rumah itu dikatakan kuat kalau di dalamnya terjadi proses cinta, kasih sayang, saling hormat menghormati, tolong menolong. Kalau itu tidak terjadi, malah justru pertengkaran yang terjadi, permusuhan yang terjadi, maka rumah itu belum kuat. Sebagaimana Allah memberitahukan kita tentang rumahnya laba-laba. Ya. Nah, apa isi
dari surah ini. Surah ini membicarakan secara umum tentang ujian, Pak. Ya. Semua, artinya kehidupan kita ini adalah tempatnya kita diuji. Kenapa? Karena untuk memasukkan seseorang ke dalam surga dan neraka kan perlu diuji. Ini layak nggak masuk surga atau layak masuk neraka? Ya. Ibarat seperti apa ya? Kalau barang itu disaring lah ya. Biasanya kan itu ada. Kalau beras, mulai beras yang kualitas A sampai ke bawah itu digunakanlah pakai saringan sesuai dengan ukuran. Nah, begitu juga lah di dalam surah Al-Ankabut. Garis besarnya adalah berkenaan dengan ujian. Jadi kalau kita ingin memahami konsep ujian, contoh-contoh ujian, dan kesudahan orang yang sukses dari ujian, maka bukalah surah Al-Ankabut yang terdiri dari 69 ayat. Dimulai dari kalimat alif lam mim, ya kan? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim saja sudah bentuk ujian tuh. Coba ada nggak yang tahu artinya alif lam? Ada nggak? Berarti yang namanya pinter cerdas saja sudah mengatakan, wah saya nggak cerdas nih. Kenapa? Alif lam mim saya nggak. Yang mengatakan bahwa saya hebat dalam ilmu tafsir, ilmu menerjemahkan Al-Quran gitu ya, tapi ketika disodori alif lam mim, ternyata tidak bisa dia menjelaskan, ya, tidak bisa dia menafsirkan, gitu, ya, secara sempurna. Kenapa? Karena memang alif lam mim ini apa ya? Atau al-ahruf al-muqatta'at ini memang Allah turunkan untuk memastikan bahwa Al-Quran itu sudah tetap sebagai mukjizat, ya. Seandainya tidak ada alif lam mim atau nun atau kaf ya ain shad, huruf muqatta'at yang paling panjang atau yang paling banyak, maka Al-Quran berkurang mukjizatnya. Berkurang mukjizat. Kenapa? Ini kan mirip seperti masjidun. Alif lam mim kan mirip masjidun. Miripnya di mana? Ya kumpulan huruf kan. Musolla, insan alif nun sin alif nun kan begitu. Kumpulan dari huruf kemudian disatukan muncullah makna. Begitu juga alif lam mim kita kumpulin, tapi kok kita nggak tahu maknanya, gitu ya. Padahal yang Allah ambil berasal dari yaitu huruf yang sama yang kita buat, kemudian muncul nama, makna, lalu kita gunakan. Tapi adakah yang menggunakan alif lam mim untuk memberi istilahnya mewakili keinginan atau maksud? Tidak ada. Alif lam mim apalah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran tetap menjadi mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu kan artinya diambil dari kata ajaza. Ajaza itu ajiza ya'jiz, wa a'jaza yu'jiz. A'jaza yu'jiz itu artinya melemahkan. Makanya di dalam doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita kalimat Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali. Kan gitu ya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajz. Al-ajz itu ketidakmampuan, lemah. Wal kasal, dan malas. Korelasi antara lemah dengan malas, korelasi yang sangat kuat. Kenapa? Sehebat-hebatnya seseorang kalau sudah datang malasnya, jadi nggak kuat dia, ya. Dia juara angkat berat, ya, beban gitu ya. Tapi kalau sudah datang malasnya, malas dulu kayak gitu ya. Udah nggak bisa ngangkat dia. Bukan karena fisiknya yang nggak kuat, tetapi keinginannya yang sudah tidak kuat, kan begitu. Jadi Allah korelasikan, Allah sandingkan antara al-ajz dengan malas. Jadi kadang-kadang kita juga harus ngecek, kenapa selama ini kita tidak mampu? Boleh jadi karena malas. Gitu ya. Nah, kembali lagi, maka Allah Subhanahu wa taala
ketika mengutus nabi, Allah berikan mukjizat. Apa tujuan mukjizat ini? Supaya melemahkan orang-orang yang akan menentang risalah para nabi. Maka ketika Nabi Musa diutus oleh Allah, Allah berikan apa? Mukjizat, tongkatnya bisa berubah jadi ular. Kenapa? Supaya cocok dengan kehebatannya ya, masyarakat atau penentangnya waktu itu, di zaman itu. Karena di waktu itu ya yang terkenal adalah sihir, ilmu sihir, bisa mengubah sesuatu menjadi apa gitu ya. Maka Allah turunkan mukjizat, tongkat Nabi Musa bisa menjadi apa? Ular. Tetapi bukan sihir. Gitu ya. Sehingga lemahlah ya kekuatan musuh-musuh Nabi Musa. Begitu juga Nabi Isa ketika diturunkan, diutus oleh Allah kepada masyarakat yang waktu itu teknologi kedokteran lagi maju-majunya. Allah berikan juga mukjizat kepada Nabi Isa dengan kemampuan ya bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah tentunya. Ini ada teknologi kedokteran yang bisa menghidupkan orang yang udah mati ya bisa jadi hidup. Nggak ada. Tetapi Allah berikan itu kepada Nabi Isa supaya apa? Supaya melemahkan para penghadang, para mukadzibin, pendustanya risalah nabi-nabi. Nah, begitu juga Al-Qur'an. Al-Qur'an ini Rasulullah ini diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah di zaman di mana bahasa itu lagi menjadi kekuatan yang luar biasa, Pak. Bahasa itu kekuatan yang luar biasa. Orang itu dihargai dengan kemampuan bahasanya. Ya. Maka Al-Quran pun diturunkan kepada Rasulullah untuk melemahkan bahasa yang mereka dulu luar biasa gitu. Maka turunlah ini. Dan ternyata Al-Quran harus tetap menjadi mukjizat sampai akhir zaman. Dan itu tetap berlaku. Kenapa? Karena bahasa itu kan media informasi ya. Kalau nggak ada bahasa, bagaimana menyampaikan informasi? Dan ternyata di akhir zaman ini, informasi itu adalah kekuatan yang luar biasa. Orang kalau punya informasi, menang dia. Rata-rata pebisnis yang berbisnisnya adalah bisnis informasi, orang kaya deh, orang kuat deh. Sekarang jurusan aja sudah ada jurusan informatika, teknologi informatika. Masya Allah, Facebook, bosnya Facebook orang, ya gitu. Twitter, Instagram semuanya. Bahkan sekarang informasi yang lagi viral-viral AI. Ya. Semalam saya diminta, Ustaz, kami mau menikah, cuman suami kami mu'alaf, atau dari mana, Australia gitu ya. Ustaz bisa nggak ngasih tausiah pakai bahasa Inggris? Wah, saya bilang, ada nggak yang lain gitu? Saya yang kondisi darurat aja lah bilang. Karena nggak mungkin juga nolak ya. Ini panggilan dakwah gitu ya, nggak mungkin bilang saya nggak bisa. Ini apa yang membuat kita nggak bisa gitu ya? Coba kalau ada yang lain dulu, silakan yang lain. Tapi kalau nggak ada, saya siap. Wah, dia cari nggak ada Ustaz. Ampun, ya udah deh, ya udah deh. Akhirnya saya pikir gimana caranya ya? Konsep sudah ada. Ayat-ayat tinggal dikembangkan. Tapi untuk menyampaikan gimana? Saya diberitahu sama istri. Itu kan ada Gemini tuh. Oh iya, Gemini apalah chat AI dan sebagainya, GP gitu ya. Saya coba buatkan saya khutbah pernikahan. Temanya adalah pernikahan meningkatkan iman bagi orang yang barusan masuk Islam. Gitu ya. Gue dicariin. Bagus-bagus juga tuh tema-temanya, isinya itu. Kemudian digunakan dengan bahasa ini. Lalu dan
Saya cari, oh ini kosakata yang paling sering muncul, marriage, apalagi newlywed itu artinya pengantin baru ternyata ya, newly wedding gitu kan, apalagi banyaklah di situ. Jadi dah saya kumpulin mufrodat atau kosakata yang paling sering muncul berkenaan dengan tema itu udah. Jadi subhanallah, di zaman sekarang informasi begitu mudah kita dapat. Orang kalau mau bikin apa aja, tanya aja ke Adi. Bapak mau kemana, tanya aja ke map, Google Map. Bapak mau pesan tiket, tanya aja ke Traveloka gitu atau apalah begitu. Coba Bapak tanya apa arti alif lam mim ke itu. Saya yakin belum bisa jawab, tapi bisa jawab. Palingan dia bilang bahwa ini adalah firman Allah yang Allah rahasiakan. Artinya kan kembali lagi kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi alif lam mim dan semisalnya itu adalah ayat yang Allah masukkan ke dalam Al-Qur'an untuk menegaskan bahwa Al-Qur'an masih tetap menjadi mukjizatnya baginda Rasulullah, meskipun Rasulullah yang diturunkan mukjizat itu telah wafat. Jadi satu-satunya nabi yang memiliki mukjizat masih tetap ada meskipun nabinya telah wafat, itu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum mau cari mukjizatnya Nabi Musa, cari tongkatnya lalu suruh jadi ular, nggak bisa. Gitu ya. Jadi dengan wafatnya Nabi dan Rasul, maka hilang pula lah itu mukjizat. Tapi baginda Rasulullah wafat, mukjizatnya masih tetap berada di tengah kita. Salah satu contohnya adalah Al-Quran. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, apa korelasi ini? Saya belum masuk di ayat ini. Apa korelasinya antara Al-Ankabut dengan tema besar yang dibahas di dalam surah Al-Ankabut? Kalau tadi surah Al-Ankabut secara umum adalah tentang ujian, kemudian Al-Ankabut sendiri berkenaan dengan orang yang mengandalkan selain daripada Allah, seperti bala-bala yang mengandalkan tangannya sebagai rumahnya. Begitu pula kondisi kita ketika kita sedang diuji, pasti kita cari siapa yang kita andalkan. Betul tidak? Ya. Lagi diuji dalam rumah tangga, sekarang lagi viral tuh perceraian si A si B gitu kan. Maka pada saat itu biasanya kita akan mencari sesuatu yang kita andalkan. Contoh, ada seseorang akan masuk PNS, besok akan menghadapi ujian, maka macam-macam tuh. Saya mah santai aja. Kenapa? Saya sudah pernah ngikutin ujiannya, palingan soalnya begitu-begitu aja. Berarti dia mengandalkan pengalamannya. Betul tidak ya? Yang satu lagi, saya santai aja menghadapi ujian. Kenapa? Ada ordal. Ya, ujian mah cuman sebenarnya nama saya sudah masuk, berarti kan dia mengandalkan ordalnya kan begitu. Atau ada juga yang ketika sebelum masuk ujian dia mengatakan santai aja. Kenapa? Karena saya sudah mempelajarinya. Nah gitu ya. Saya sudah mau ngupas semua soal-soal yang mirip 5 tahun sebelumnya. Ya. Saya belum pernah mengikuti ujian, tetapi soal-soalnya saya sudah pelajari. Maka dia akan masuk ujian dengan tenang karena dia mengandalkan dia sudah mempelajari. Begitu juga kita saudara. Kalau kita ingin tenang dalam menghadapi ujian, harus ada yang diandalkan. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan kita andalkan? Apa yang kita andalkan? Nah, dijelaskan di dalam surah Al-Ankabut. Maka kita langsung masuk ke ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua itu Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Ini langsung terjemahannya aja ya. Kelihatan ya Pak ya? Ahasiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, dibiarkan mereka berkata kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka la yuftanun,
La yuftanun, tidak yuftanun, tidak diuji. Yuftan diambil dari kata fatina yaftan. Aftana yuftinu. Fitan. Biasa kita katakan, ini fitnah nih. Nah, ternyata diambil dari kata itu. Fitnah itu ternyata artinya ujian, menguji. Ya. Jadi, apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, lalu mereka belum diuji? Dari ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa yang diuji ternyata itu adalah iman. Pertanyaannya, kenapa iman menjadi ujian, menjadi materi yang diuji? Disebutkan oleh Imam Sya'rawi di dalam tafsir beliau, mengatakan bahwa masalahnya iman itu adalah modal. Anda mau selamat dunia, harus benar. Sebagaimana Anda ingin selamat akhirat, Anda juga harus percaya. Karena iman ini modal, maka harus diuji. Akhirnya ketemu. Kenapa orang-orang yang tidak beriman kenapa orang-orang yang beriman kelihatannya hidupnya mewah? Ya. Kok orang-orang yang tidak beriman kelihatannya mewah, dikasih harta yang banyak gitu ya? Ya wajar. Mereka nggak punya sesuatu yang bisa diuji. Jadi jangan cemburu dengan orang yang tidak diuji. Cemburulah dengan orang yang lulus dari ujian. Ini semua sama-sama diuji nih. Ternyata ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Di situ. Jadi jangan mempadankan sesuatu yang tidak sama. Itu yang pertama. Itu pelajaran yang pertama. Jadi ternyata ujian itu, yang diuji itu adalah iman. Kenapa? Karena iman itu adalah modal. Sama seperti kalau misalnya kita nih mau berangkat melakukan perjalanan jauh, naik mobil, ya toh? Kira-kira modal untuk bisa sampai ke tempat tujuan dengan mengendarai mobil itu apa? Maka pasti kita akan uji. Pertama, modalnya nih, airnya ya, bannya. Ya, kalau di dalam kota mah aman aja, nggak terlalu berat. Tapi kalau misalnya perjalanannya sampai ke Wahau, ya kan? Berau misalnya, sampai ke Berau dengan medan jalan yang macam-macam gitu, maka kita akan membawa mobil kita dicek dulu, tolong kan diuji nih mobil saya karena perjalanannya jauh, tekanan udaranya cocok nggak dengan medan tersebut, kan begitu. Kita akan mengecek bahan bakarnya cukup atau tidak cukup. Kita akan mengecek apa lagi Pak? Radiatornya, pendinginnya. Jangan sampai nanti di tengah jalan, mesinnya kepanasan. Nah ini permasalahannya pasti di radiatornya. Betul ya Pak? Bukan. Tapi ya dengar-dengar aja gitu. Yang lebih penting lagi supirnya. Jangan-jangan supirnya sakit-sakitan disuruh jadi driver gitu. Maka dipastikan istirahatnya, dipastikan kesehatannya cukup. Nah, begitu juga saudara-saudara. Sebelum kita nanti melakukan perjalanan melewati dunia, kemudian setelah itu melewati akhirat, sampai di ujungnya kita kembali ke kampung halaman. Kampung halaman kita mana? Surga. Maka kita butuh modal. Watazawwadu, kata Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka iman akan diuji. Maka sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala?" Ya Rasulullah, di antara manusia yang paling berat ujiannya itu siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, "Al-anbiya summal amsal fal amsal." Yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Baru setelah itu di bawahnya. Nah gitu kata Rasulullah. Jadi kalau di bawahnya nabi siapa? Ya di dalam Al-Quran disebutkan kan, kalau nggak salah di surah An-Nisa atau di surah mana itu, disebutkan bahwa di bawahnya nabi itu adalah as-siddiqin. Di bawahnya as-siddiqin as-syuhada. Di bawahnya as-syuhada as-shalihin.
Di bawahnya solihin nggak ada lagi. Ya orang yang nggak soleh gitu aja. Jadi kalau kita lihat Nabi, kemudian orang siddiq, kemudian orang syahid, kemudian orang soleh, ini kan apa istilahnya, level-levelnya itu titik tengahnya adalah masalah tingkatan iman kan ya Pak ya. Masalah iman. Makanya akhirnya kita mau iya ya. Pantesan orang Palestina itu diuji dengan perang, diuji dengan karena memang imannya kuat. Kalau kita belum diuji itu, gitu ya. Karena iman kita belum. Jadi apa artinya? Kalau ingin melihat seberapa kuat iman kita, sekali lagi ini omongan mudah disampaikan. Tapi yang bicara pun masih belajar. Kita sama-sama belajar. Kata ulama, maka lihatlah sebesar apa Allah memuji Anda. Kalau Anda masih diuji dengan hal-hal yang kecil, boleh jadi iman Anda ya sekedar itu. Maka selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ditanya oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, ayun nasi asyaddu bala'an, kemudian Rasulullah jawab, al-anbiya summal amsal fal amsal, manusia mana yang paling besar diuji? Kemudian Rasul jawab itu adalah Nabi, kemudian di bawahnya. Kemudian Rasul mengatakan, wa yubtalar rajul ala hasbi dinihi. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jadi semakin kuat agamanya, idza kana fi dinihi syiddah, ya, istadda bala'u. Apabila dia kuat memegang agamanya, maka ujiannya pun akan berat. Maka ketika, dan subhanallah, dan itulah yang menguatkan orang Palestina, Gaza. Ya kalau kita lihat begitu heroiknya Yahya Sinwar gitu ya, ketika beliau menjemput ajalnya itu Masya Allah dengan kondisi tangannya sudah hancur gitu ya, masih bisa melempar gitu menghadapi, Masya Allah. Itu tidak lain karena iman sekali. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita diberikan iman yang kuat untuk menghadapi ujian-ujian yang berat. Dan sekali lagi kita tutup ayat hadis ini, dan subhanallah, lanjutan dari hadis ini disebutkan apa itu? Wa ma barihar rajulu bi bala'in. Selalu saja seseorang itu diuji. Jadi selalu saja seseorang itu diuji. Artinya manusia itu pasti diuji. Di dalam Al-Quran disebutkan apa itu? Sebelum walanabluwannakum bisyai'in, kan gitu ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya ujian itu pasti ada, tidak akan pernah tidak. Kita hidup ada ujian. Tidak mau ada ujian, ya jangan hidup, gitu aja. Jadi kalau tidak mau menghadapi ujian, ya jangan hidup. Maka kata Rasulullah, "Wa ma barihar rajulu bi bala'in." Senantiasa seseorang itu akan diuji hatta yamshi 'alal ardh wa laysa lahu khati'ah. Ketika dia melewati ujian dengan baik, maka dia akan berjalan di atas muka bumi ini tanpa membawa dosa. Artinya apa? Orang kalau diuji, sebenarnya di situ ada potensi dosanya akan dihapus. Gitu ya. Ada ujian berarti ada potensi dosa kita dihapus. Maka orang yang masuk surga adalah orang yang tidak ada dosanya. Kenapa? Karena boleh jadi dosanya itu sudah terhapusi oleh ujian-ujian yang dia lewati. Ini konsep ya. Kemudian sebelum terakhir ya, ini sudah waktunya 40 tinggal 2 menit, yaitu kita tambahin sedikit satu. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Berarti ujian ini sudah terjadi sebelum kita diuji hari ini. Artinya apa? Itu adalah sunnatullah. Ia adalah hukum alam. Dia ada peristiwa-peristiwa yang sudah Allah Allah susun dalam kehidupan, dalam dalam kehidupan. Bahwa kaum-kaum terdahulu juga sudah diuji. Apa tujuannya? Liya'lamallah, agar diketahui mana di antara mereka yang benar dan mana yang bohong. Artinya apa? Dengan ujian akan terseleksi mana orang yang kuat, mana orang yang lemah, mana orang yang beriman dan mana yang tidak beriman. Jadi keimanan itu tidak hanya sebatas ucapan, penampilan, tetapi harus dibuktikan dengan kesesuaian antara ucapan dengan faktanya gitu. Sekali lagi nih, mudah diucapkan tapi yang berbicara ini masih belajar. Maka pelajaran yang bisa kita ambil bahwa saudara-saudaraku, ujian itu adalah sunnah yang tidak bisa kita hindari. Yang kedua, ujian itu akan memisahkan antara yang benar dengan yang salah. Pertanyaan sederhana, apakah perlu Allah mengetahui? Apakah perlu Allah menguji untuk mengetahui orang yang benar dan orang yang salah? Bagi Allah itu tidak perlu. Karena ilmu Allah ilmu Allah itu melintasi sebelum dan sesudah. Allah udah tahu bahwa ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Jadi Allah udah tahu ini mukmin, ini tidak mukmin. Allah udah tahu sebelum diuji. Tapi permasalahannya, Allah ingin supaya ketika seseorang ini dimasukkan ke dalam surga, gak ngomel-ngomel gitu loh. Coba kalau misalnya ada guru beritahu kepada 2 anak atau 3 anak, nah, kamu gak lulus, kamu lulus, gitu aja. Kira-kira si anak ini terima atau tidak? Sebelum ujian, udah nggak usah ujian, kamu nggak naik, kamu naik, kamu nggak naik gitu. Maka otomatis dia akan berkata, kalau saya ngikutin soal, saya masuk ujian, saya kasih soal aja, saya yakin insya Allah saya masuk, saya bisa jawab, kan begitu. Supaya itu tidak muncul di akhirat nanti, nah gitu ya, dimasukkan ke surga, masukkan kan, kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Karena sudah kita lewati ujian-ujian ini, dengan sendirinya ketika dimasukkan surga, oh ya alhamdulillah saya amal-amal saya diterima sama Allah gitu kan. Alhamdulillah saya beruntung kemarin waktu panggilan hayya 'alas shalah, saya memenuhi panggilan tersebut gitu ya. Ketika ada tawaran untuk misalnya udah ambil aja nih uang nggak ketahuan kok ya. Cukup diubah saja dengan mata uang asing atau jadikan emas sampai 51 kilo gitu kan ya. Itu insya Allah nggak ketahuan gitu ya. Saya alhamdulillah bisa menghindari. Enggak, saya takut sama yang melihat. Memang tidak dilihat sama KPK, nggak dilihat sama BPK gitu ya. Tapi Allah maha melihat, gitu kan. Nah, maka orang yang masuk surga semakin bahagia. Dan orang yang masuk neraka pun bukan bahagia, tapi ya nggak bisa menolak. Ya memang dulu saya disuruh sholat, nggak sholat saya, nah, begitu ya. Itu di situ ya. Artinya ada ikrar, ada pengakuan terkait dengan apa yang pernah dia lakukan. Allah menginginkan itu kepada dia. Ya, jadi tujuannya itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya terambil banyak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian, jazakallahu khairan pada Ustaz Eko Yusuf. Nanti ada waktu 10 menit, insyaallah kita sampai ke sesi tanya jawab. Monggo, ada yang ingin bertanya? Belum ada? Nah, kalau belum ada saya yang tanya Ustaz. Jadi ada yang bilang kalau diuji dengan kesulitan, kesusahan, dan musibah itu malah banyak yang lulus Ustaz. Nah, yang ingin kami tanyakan, bagaimana dengan ujian yang berbeda, yang sebaliknya gitu.
Itu kadang-kadang kita malah terpeleset begitu, atau merasa bahwa ini bukan ujian, ini nikmat gitu. Ya. Bagaimana kita mensikapi itu, contoh? Ya. Kita tadi sepakati ya berdasarkan Al-Quran bahwa yang diuji itu kan iman. Adapun bentuk ujiannya itu terserah. Bentuk ujiannya itu terserah. Yang penting yang dihadirkan itu apakah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ungkapan subhanallah, saya tertegun kalimat itu untuk mencoba untuk menjawab pertanyaan aku. Apa? Kalau seandainya Allah mengabulkan semua permintaan kita, kalau seandainya Allah mengabulkan semua permintaan kita, maka kita akan melupakannya dan sibuk untuk merasakan semua yang kita terima. Tangkap ya? Kalau seandainya Allah mengabulkan semua yang kita minta, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Kemudian Allah kabulkan semuanya, maka apa yang terjadi? Kita akan sibuk dengan apa yang sudah kita terima, lalu kita lupa sama yang mau. Kenapa? Karena kita ngurusin apa yang kita terima. Tapi ketika kita meminta Allah kabulkan sebagian, Allah tidak kabulkan sebagian, apa yang terjadi? Kita ingat lagi, ya Allah, ini belum ya Allah. Setidak-tidaknya kita memanggil nama Allah. Nah, disitulah ujian bagi orang yang menerima nikmat. Ujiannya apa? Mau nggak dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maukah dia tetap menggunakan nikmat itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Jangan-jangan semakin banyak nikmat yang dia terima, semakin berkurang kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ujian, sekali lagi ujian itu, kata Allah di dalam Al-Quran, waja'alna, apa itu ya? Dan kami jadikan yang baik dan yang buruk itu sebagai fitnah. Sebagaimana Allah berfirman, di dalam surah Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata, ya. Al-maut itu kan sesuatu yang tidak mengenakkan, mati gitu ya. Wal hayata sesuatu yang kita inginkan, hidup. Tapi ternyata dua-duanya digunakan oleh Allah. Dia berdua pun untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang yang masih tetap baik amalnya? Baik amalnya apa ya? Imannya gitu ya. Jadi itu kadang-kadang kadang-kadang kita memang terjebak. Kadang kita mengatakan bahwa sesuatu yang mengenakan saja yang menjadi ujian, adapun untuk yang enak-enak itu bukan ujian. Padahal setiap kondisi apapun kita dituntut untuk beriman. Maka dalam kondisi kita tidak baik-baik saja, maka kita dituntut untuk bersabar. Gitu? Ketika kita dalam kondisi baik-baik saja, kita dituntut apa? Bersyukur. Makanya Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan orang-orang yang beriman itu. Setiap kondisinya mendatangkan kebaikan. Idza asabahu sarra'un, apabila dia dikena musibah. Kalimat baginda Rasulullah, asobat itu artinya ditimpa. Apabila dia ditimpa sesuatu yang mengenakkan, kok bisa enak ditimpa? Soalnya kan nggak cocok, kalimatnya nggak gimana ya, tapi ya begitulah hakikatnya. Apabila dia ditimpa sesuatu yang mengenakkan, dia bersyukur. Wa idza asabathu dharra, apabila dia ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, dharra, maka dia pun bersabar. Ya, dan setiap dalam kondisi itu mendatangkan kebaikan. Ya, jadi kembali saya mengingatkan, ya. Ini masalah mengingatkan saja, mengingatkan diri saya, mengingatkan antum semua, hati-hati ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak, kemudahan, sesungguhnya di balik itu ada tuntutan dari Allah,
bisakah kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Ya, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Pak Mudakir ya. Terakhir monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Ali Imran, Ustaz, Ali Imran ayat 7 ini Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat muhtasabihat. Maksudnya itu apa itu, Ustaz? Wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haq wa ammal ladzina. Itu ya. Juga surah Al Imran ayat di awal-awal itu ya, ayat 7 ya. Ayat 7. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayat. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ingat, di situ berhentinya illallah. Jangan disambung ya. Jangan illallah warasikhuna fil ilmi. Kemudian warasikhuna fil ilmi, ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Baik, saya mencoba untuk menjawab ya bahwa ini sebenarnya sudah dibahas dan disampaikan oleh ulama bahwa di dalam Al-Quran itu memang ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat. Salah satu karakteristik muhkamat itu artinya konsisten, satu, mudah dipahami, jelas maksudnya. Sedangkan mutasyabihat, tasyabuh diambil dari kalimat syabiha yasbah. Syabih itu artinya mirip, sehingga kadang orang kalau mirip satu, mirip itu sesuatu yang agak susah dipahami ya. Hukumnya misalnya atau tujuannya apa, maksudnya apa, itu makna tasyabuh. Nah, ketika para ulama sudah menjelaskan secara definisi muhkamat dan mutasyabih, mereka berbeda pendapat dari apa-apa saja ayat-ayat yang mutasyabih dan muhkamat itu. Ada yang mengatakan kalau muhkamat itu berkaitan dengan hukum-hukum yang jelas seperti warisan, sholat, rakaat, jumlah rakaatnya berapa, waktunya, ya, hukum-hukum, biasanya hukum-hukum itu sudah jelas, tidak mungkin ada hukum yang tidak jelas ya. Kemudian yang mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang biasanya berkenaan dengan hal-hal yang gaib, yang tabirnya itu belum kebuka, kecuali biarkanlah misalnya kecuali waktu yang biasanya memberitahukan ya. Ada beberapa hal-hal yang di saat diturunkan itu susah untuk dipahami, misalnya zar, ya, zarrah, misqala zarratin. Zarrah itu apa yang dimaksud dengan zarrah? Apakah zarrah itu kemudian diartikan dengan biji sawi? Di zaman dulu ya biji sawi adalah biji sesuatu yang paling kecil. Tetapi di zaman sekarang ada yang bisa diketahui sesuatu yang lebih kecil daripada biji sawi, yaitu proton. Bahkan katanya proton itu masih bisa dibuka lagi, bisa dicongkel lagi ke dalam sampai ada yang paling kecil gitu. Artinya apa? Ini belum terungkap maksudnya. Sampai nanti ada teknologi yang bisa mengungkapnya. Ini termasuk kata mutasyabih. Dan sepakat para ulama, mutasyabihat itu adalah huruf-huruf atau huruf-huruf yang muqatta'at, huruf-huruf yang tersambung-sambung, yaitu alif lam mim ya. Ini sepakat para ulama itu adalah ayat-ayat yang mutasyabih. Jadi itu yang saya pahami makna al-ayat muhkamat wa ayatul mutasyabih. Tapi yang menjadi tujuan sebenarnya adalah bagaimana menyikapi ayat-ayat tersebut. Maka di sini Allah sudah menjelaskan, kalau orang yang beriman maka dia akan kembalikan. Kalau muhkamat sudah selesai, tetapi yang menjadi masalah dari yang mutasyabihatnya. Kalau orang yang beriman, dia kembalikan ketidaktahuannya itu kepada Allah. Saya tidak tahu, saya tidak memaksakan untuk mengetahui karena keterbatasan kemampuan saya, tapi saya meyakini bahwa ini adalah kebenaran dan saya terima. Itu bagi orang yang beriman. Tetapi orang yang di dalam hatinya fi qulubihim zaygun,
ada raib, ada apa itu, keraguan, maka dia mencoba untuk menggali di saat tidak punya modal untuk menguatkan. Nah, gitu ya. Jadi mereka akhirnya para ulama salah satu dari ini mereka mentakdir, ya. Mereka itu apa yang mentakdir? Mentakdir itu maksudnya mengingatkan dengan kalimat hati-hati, jangan terlalu terlena dengan bergumul ayat-ayat yang kita memang tidak bisa menafsirkan atau mengkajinya kalau belum memiliki fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat. Udah, biarkan saja diam, kita baca dulu sampai nanti terbuka apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, termasuk huruf-huruf yang bersambung ini. Jadi para mufassir Ahlussunnah wal Jamaah tidak terlalu banyak menafsirkan. Meskipun ada sebagian mengatakan alif lam mim itu, alif itu adalah huruf awal dari ilmu kah atau apalah begitu ya. Mereka atau alif itu Allah, lam itu apa gitu, mim itu apa, salah satu dari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, mereka menyampaikan seperti itu. Nah, ulama mentakdir jangan terlalu banyak membahas ayat-ayat yang mutasyabih. Kenapa? Karena nanti pasti lari kepada takwil, ya. Salah satu konsekuensi mentakwilkan sesuatu itu kadang-kadang terpaksa menafikan tekstual yang kita baca demi untuk menguatkan hasil takwil kita. Itu bahaya. Itu bahaya. Termasuk di antaranya yang mutasyabih itu adalah yang berkenaan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang diri Allah. Misalnya summa stawa 'alal arsy, kemudian Allah naik ke arasnya, ya. Atau misalnya kalimat Allah punya mata, di a'yunina, Allah punya mata. Kemudian dia membahas mata Allah seperti apa, naiknya Allah seperti apa. Akhirnya Imam Malik ya mentakdir dengan kalimatnya apa itu? Dalam terkenal sekali itu. Ya Allah ya Rabbi. Kaifiyatullahi apa? Aduh. Istiwa'ullahi ma'lum wa kaifiyatuhu majhul. Naiknya Allah Subhanahu wa taala itu maklum, kita tahu dari mana Al-Qur'an. Tapi cara naiknya itu majhul, kita nggak tahu. Kenapa? Allah belum memperlihatkan. Kalau buruk Allah perlihatkan bagaimana naiknya. Ya. Tapi kalau Allah naik seperti apa kita nggak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya-tanya tentang itu bid'ah. Kenapa? Karena untuk mencari tahu kan harus dengan bertanya dulu. Makanya kan bertanya adalah pintunya ilmu. Sebelum tahu pasti bertanya, ada apa ya, seperti apa ya, bagaimana ya. Maka mereka langsung mengatakan mengkat. Bertanya-tanya tentang itu bid'ah. Sahabat dulu nggak pernah menanyakan ya. Wal imanu bihi wajib, sedangkan mengimaninya adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Karena ia ada di dalam Al-Quran. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Masya